di surga. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, Al-Kautsar haudun fil mahsyar. Kautsar itu adalah sebuah telaga yang ada nanti di padang mahsyar. Di situ nanti Rasulullah menanti kita, umatnya ini. Lanjutannya adalah ma'uhu azbun, airnya sejuk. Wa adadu al-ku'us ka'adadin nujum fis sama. Jumlah gelas yang disiapkan di sekitar telaga itu atau di sungai itu jumlahnya sebanyak jumlah bintang gemintang yang ada di langit. Saking banyak. Man syariba minhu syurbatan lam yaghma abadan. Barang siapa yang diberikan kesempatan untuk meminum air Al-Kautsar, maka sekalipun satu teguk, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan yang akan diberikan itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kita berbeda pendapat apakah Al-Kautsar itu satu atau dua. Kalau melihat teks hadisnya, maka kita dapati Al-Kautsar itu dua. Satu berupa sungai di surga, satunya lagi berupa telaga yang ada di dunia. Tempatnya di padang mahsyar. Ulama masih berbeda pendapat di mana letaknya telaga itu. Apakah dia setelah sirat atau sebelum sirat, antara sirat dengan timbangan. Jadi nanti Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan yang ditimbang sebenarnya 3. Amalan kita, kitab amalan kita, file-file kelakuan kita di dunia, dan kita sendiri yang naik. Jadi dalil pertama bahwa yang naik di atas timbangan itu adalah orangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, nanti di hari kiamat, wudi'a rajulun asman aw samin. Nanti akan ada yang naik ke atas timbangan nanti di hari kiamat. Itu badannya sangat gemuk dan besar, tetapi berat badannya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya. Itu dosanya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang ditimbang adalah kitabnya, kitab amalan kita nanti ditimbang. Berdasarkan nanti ada orang yang datang di hari kiamat menyangka sudah masuk neraka sebab timbangan keburukannya lebih berat. Lalu Allah kemudian menyuruh malaikat untuk meletakkan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yang kalimat itu selalu disebut oleh orang itu nanti. Lalu diletakkanlah, ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada seluruh dosa-dosanya yang mungkin seluas atau seberat langit dan bumi. Dan itu menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi diperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sebagian yang lain adalah bentuk amalan-amalan kita. Alhasil, Bapak serta saudara sekalian, Al-Kautsar entah di surga berupa sungai dan entah nanti berupa telaga di padang mahsyar. Barang siapa yang sempat diberikan kesempatan untuk minum dari telaga itu, satu teguk saja, kayaknya satu teguk itu begini satu kali teguk itu dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Alhasil, ulama menjelaskan bahwa setiap nabi ada telaganya, ada kautsarnya sendiri. Lanjutan ayatnya, Allah mengatakan, Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika. Dan salatlah untuk Tuhanmu.
Bapak serta saudara sekalian, gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang sangat indah. Allah bilang, sholatlah untuk Tuhanmu. Kenapa Allah tidak bilang, sholatlah untuk Allah, Tuhan semesta alam? Kenapa Allah bilang, sholatlah untuk Tuhanmu? Nah, ternyata ulama ahli bahasa membahasnya dengan mengatakan, itu adalah gaya bahasa litakrib, untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Sholatlah untuk Tuhanmu, supaya kunnas sambayangki tenan albattala isaring. Karena saya sholat untuk Tuhan saya. Tolo na ini sangi sambayang mami na pare mangang konto tolo. Ngape ka? Kususay ko. Karain ka kusomba. Kaya itu karain ko tonji. Itu maksudnya. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, gaya bahasa itu ada sama kita. Orang Sulawesi punya gaya bahasa itu. Orang Indonesia umumnya. Bapak biasa dengar ibu istri di rumah, kalau dia minta tolong sama suaminya, dia bilang sama suaminya, "Bapak, jaga saya dulu anakmu, ambil dulu tuh anakmu dong, menangis ki, masak kak ini." Dia bilang apa? Ambil dulu itu anakmu. Iya. Ya dah. Atau suami kalau marah sama istrinya tentang anaknya, apa dia bilang? "Kau deh, kenapa begitu sekali anakmu?" Anakmu, padahal anaknya juga. Ya toh? Untuk apa itu, Pak? Supaya perasaan kita dekat dengan hal yang disebut itu. Gendong dulu anakmu. Supaya apa? Supaya bapak ketika disodorkan anaknya kepada dia oleh istrinya, dia tidak merasa berat karena anakmu. Nah, pemini capek na bede. Nah, anakmu itu, anakmu. Bapak Ibu pernah dengar ada orang bilang sama suaminya, "Bapak, riwa saya rong anak hasil cinta kita berdua." Pernah dengar? Mama tuh mangangi. Dia capek gendong anak-anak tuh. "Bapak, ambil saya itu dulu, anak hasil cinta kita berdua." Pernah dengar? Tidak ada, Pak. Itu terlalu jauh. Maka dia akan bilang, ambil dulu itu anakmu. Itulah sebabnya Allah bilang, "Fashalli li rabbik." Salatlah untuk Tuhan, supaya kita ketika salat tidak merasa berat. Salat bukanlah sebuah beban. Itu maksudnya. Karena ya, saudara sekalian, salat adalah amalan yang pertama nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat. Kita sambung dulu ayatnya. Fashalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi bahasa yang benar adalah berkurban, bukan korban. Lagi korban kate. Lagi korban. Korban apa? Enggak korban ke ustaz. Korban apa? Korban perasaan atau korban apa? Itu dibilang korban kalau orang jatuh atau ditabrak, itu korban. Tapi yang benar adalah kurban. Karena kurban itu asal katanya kurbatun, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini, Bapak serta saudara sekalian, ulama menyimpulkan fashalli li rabbika wanhar. Mereka mengatakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah yang berhubungan dengan badan adalah salat. Ibadah yang paling mulia yang berhubungan dengan badan ini adalah salat. Kenapa? Kenapa salat adalah ibadah yang paling mulia yang berhubungan dengan badan? Karena di dalam salat ada satu gerakan yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, yaitu gerakan sujud. Dan pada gerakan sujud itulah yang akan memberikan penjelasan sangat jelas bahwa hamba itu sangat dekat dengan Allah pada saat sujud. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih halas sujud. Keadaan yang paling dekat
antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Kenapa dia mulia? Sujud. Itu kan tadi dekat Ustaz. Mana mulianya? Mulianya adalah bahwa anggota tubuh kita yang paling mulia adalah kepala ini. Dan yang tidak baik, kurang disenangi orang adalah dubur kita, pantat. Itu kebalikan dari kepala. Ya tak? Orang cuma sekarang Pak, minta maaf Bu ya, Bapak Ibu. Kayaknya dunia sudah terbalik. Dunia sudah terbalik-balik. Kalau dulu ikat teriolo tak Pak Ibu, betul tak jadi ngaseng. Kalau kita dikasih pantat sama orang, pasti laroki. Yo, kalau dikasih pantat apalagi, pasti marah. Zaman sekarang dikasih pantat tidak marah, justru ketawa, bahkan membayar. Bayar Pak orang dikasih pantat. Ya Pak ya? Tak balik Illinois Pak, tak balik. Tak balik toje Illinois. Dikasih pantat malah ketawa. Bayar. Tambah ini. Kasih. Dulu kita dikasih pantat marah. Sekarang begini tuh. Itu sudah terbalik. Secara psikologis dan akan menunjukkan kemuliaan. Ketika kita sujud, benda yang paling mulia ini berada di bawah, dan benda yang membuat orang marah adalah pantat berada di atas. Berada di atas. Itu artinya sujud adalah perbuatan yang sangat mulia. Dan secara psikologis ternyata ditemukan oleh para psikolog bahwa itu artinya tidak semua yang rendah itu menunjukkan kehinaan. Tidak semua kerendahan menunjukkan kehinaan. Justru banyak-banyak yang rendah itu lebih mulia. Lihatlah Ka'bah. Ka'bah itu Bapak, Ibu, berada di lembah. Dia sangat rendah. Di jalanan itu tinggi, di atas. Dan pada saat yang sama, benda yang paling mulia di muka bumi ini adalah Ka'bah. Adalah Ka'bah. Pelajarannya adalah, itu artinya, kalau nanti Pak, Ibu, ada yang pototuai ki, anak-anak jangan lagi marah. Kenapa? Tidak selevel. Jadi kalau Bapak pejabat, lalu ada anak-anak pototuai ki Pak, anak SD, SMP, dibiarkan saja, jangan dilawan. Tinggalkan saja. Kenapa? Anda tidak selevel dengan saya. Apa maksudnya? Kalimat indah ini perlu untuk kita pahami. Orang besar hanya akan sakit jika dipukul oleh orang besar. Orang besar tidak akan sakit dipukul, dipototoai sama orang kecil. Maka Pak, kemuliaan dengan bentuk kerendahan hati itu adalah sebuah kemuliaan. Tidak perlu Pak, kalau seperti saya ada yang pototoai saya anak-anak, biar saja. Saya hanya akan melawan ya, dan merasa terhormat kalau yang marahi saya presiden. Kalau presiden marahi saya, pototoai saya, itu artinya saya satu level di bawah presiden. Tapi kalau anak-anak tapis saja pototoai cueki saja. Itu artinya sekali lagi kerendahan tidak mesti menunjukkan kehinaan. Tidakkah Anda melihat benda yang dijual per gram itu jauh lebih mahal dan bernilai daripada benda yang dijual per kilo? Betul? Emas dijual per gram atau per kilo? Per gram. Gula pasir dijual per kilo. Mana yang lebih mahal? Yang dijual per gram atau dijual per kilo? Emas. Itu artinya sekali lagi, seringkali yang rendah justru menunjukkan kemuliaan. Dan sekali lagi, tidak semua yang rendah itu menunjukkan kehinaan. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh untuk banyak-banyak sujud. Ternyata dalam ilmu kesehatan, dan sering kita dengarkan penjelasannya, bahwa di otak kita, di kepala kita ini, bagian otak, ada satu celah yang tidak bisa dialiri darah kecuali
kita berada dalam keadaan sujud. Kita berada dalam keadaan sujud. Maka itu adalah sebuah kebaikan. Sekali lagi, ayat ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang paling mulia yang berhubungan dengan badan. Wanhar, dan berkurbanlah. Kata para ulama, ayat itu menunjukkan bahwa ibadah yang paling mulia yang berhubungan dengan harta adalah berkurban. Sekalipun sebagian ulama lain mengatakan bahwa ibadah yang paling mulia yang berhubungan dengan harta adalah ibadah haji. Tapi kalau kita gabungkan, maka kita akan dapati ibadah yang paling mulia yang berhubungan dengan harta, jika orang itu mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka ibadah hajilah ibadah yang paling mulia yang berhubungan dengan harta. Jika orang itu, kita semua sekarang ini tidak mendapatkan kesempatan untuk berhaji, maka ibadah yang paling mulia yang perlu untuk selalu kita jaga setiap tahunnya yang berhubungan dengan harta adalah berkurban. Hadis pendukungnya adalah hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan," tidaklah satu perbuatan yang dilakukan anak Adam afdalu au ahabbu ilallah, lebih dicintai dan lebih afdal di sisi Allah, min iraqatid dam, daripada meneteskan darah. Jadi Bapak serta saudara sekalian, meneteskan darah terutama di 10 hari dan terkhusus pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyriknya adalah perbuatan yang mulia. Sampai-sampai disebutkan dalam satu penjelasan bahwa bahkan bersedekah dengan harga atau nilai nominal yang sama dengan kurban, maka kurban lebih besar pahalanya daripada bersedekah dengan jumlah uang yang sama dengan kurban. Maksudnya begini, kalau kurban sapi 1,8, ya tak? Atau kambing 2 juta, yang mana lebih besar pahalanya ikut berkurban dengan menyetor 1,8 dengan jami saya berkurban Ustaz deh, saya mau bersedekah saja ke masjid 4 juta, yang mana lebih besar pahalanya? Lebih besar pahalanya berkurban yang 1,8 daripada sedekah yang bahkan 4 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya sedikit tentang kurban. Bapak, Ibu serta saudara sekalian, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Mungkin ada cabangnya. Apa hukumnya berkurban itu sebenarnya? Ulama terbagi dua. Jumhur ulama mengatakan hukum berkurban sunnah muakkadah. Umumnya sampai Abu Hanifah pun berpendapat bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Tapi Abu Hanifah bersendiri untuk hukum kurban bagi orang yang kaya. Bagi orang kaya, kata Abu Hanifah, wajib hukumnya orang yang memiliki kelebihan harta untuk berkurban, berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati dirinya lapang-lapang keadaannya, lalu dia tidak ikut berkurban, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat Idul Adha kami. Dari situ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum berkurban wajib bagi yang kaya. Sekalipun yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, dia tetap sunnah muakkadah. Bagian yang kedua, dan sisanya kita bisa tanya jawab kalau ada yang terlewatkan. Bapak Ibu, kalau berkurban itu kan hewan kurban cuma 3 macam. Onta, sapi, masuk di dalamnya kerbau. Jadi kerbau boleh menjadi binatang kurban karena kerbau itu bersaudara dengan sapi. Cuma saya tidak tahu dia saudara
apa saudara kandung atau mungkin cuma saudara sepupu lain kali. Onta, sapi masuk kerbau, dan kambing. Ya. Tidak boleh berkurban dengan kuda. Tidak boleh. Bahkan gajah pun tidak boleh. Karena gajah juga memang adalah binatang yang haram untuk dimakan. Alhasil, kalau kita bikin pertanyaan, kira-kira Pak, Ibu, onta, sapi, kambing, kalau kita berkurban, yang mana lebih besar pahalanya? Berkurban dengan onta kah, atau sapi, atau kambing? Yang mana lebih besar pahalanya? Berkurban dengan onta, atau sapi, atau kambing? Kambing. Pasti dalilnya karena Nabi berkurban dengan kambing dan beliau sendiri yang menyembelih kambing. Kalau sapi, ada yang berpendapat sapi? Yang karena dagingnya. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa berkurban yang paling besar pahalanya adalah onta, kemudian dibawanya sapi, kemudian dibawanya kambing. Dalilnya sangat jelas. Rasulullah SAW mengatakan, man ghasala waqtasala wa bakkara waqtakara, barang siapa yang mandi atau mandi junub, berpagi-pagi, bergegas menuju masjid pada hari Jumat, disebutkan dalam teks yang lain, pada waktu yang pertama, kira-kira jam 9. Ada orang pergi salat Jumat jam 9. Petugasnya juga belum datang. Siapa yang datang di waktu pertama sekitar jam 9 atau jam 10, maka dia seperti orang yang berkurban dengan onta. Siapa yang datang pada waktu kedua, kira-kira jam 10-11, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang pada waktu yang ketiga, kira-kira setengah 12 sampai kira-kira jam 12 kurang sedikit, dia seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang masuk ke masjid ketika khatib sudah naik di atas mimbar, ya, atau sebelumnya, dia seperti bersedekah dengan ayam atau telur, disebutkan dalam hadis. Dan siapa yang masuk ke dalam masjid sedangkan khatib sudah naik di atas mimbar, maka buku catatan pahala sudah ditutup oleh malaikat. Kalau begitu, yang besar pahalanya adalah onta. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang paling besar pahalanya adalah kambing. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu sering berkurban dengan kambing dan menyembelihnya. Dalam riwayat, beliau pernah menyembelih 2 ekor kambing. Kalau begitu, yang mana lebih kuat? Yang lebih kuat adalah ternyata hadis berikut ini. Yang lebih besar pahalanya berkurban adalah yang berkurban dengan binatang aglahu wa asmanuhu, yang paling mahal dan paling gemuk. Paling mahal dan paling gemuk. Jadi lihat yang mana yang mahal. Karena ada kambing juga mahal, ya. Alhasil seperti itu. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah salah satu perbuatan Nabi SAW dalam kurban, beliau kalau berkurban dengan kambing, beliau selalu menyembelih kambing yang berwarna putih atau dominan putih. Apa hikmahnya? Profesor Doktor yang mantan almarhum, mantan imam besarnya Istiqlal, Mustafa Yaqub, Profesor Doktor Mustafa Yaqub pernah menemukan hikmah di balik kenapa Rasulullah suka mencari kambing putih atau dominan putih. Ternyata kambing putih atau dominan putih dagingnya lebih banyak dan lebih empuk. Itu hikmah secara fisik. Ternyata ada hikmah psikologisnya. Kenapa Rasulullah selalu dan senang menyembelih berkurban dengan kambing putih atau dominan putih? Hikmahnya adalah supaya kita umatnya ini tidak suka mencari kambing hitam.
Ya Pak ya. Lucu kedengaran, tapi begitulah. Kaum muslimin dan kita Pak, dari dulu, dari kecil sudah dididik mencari kambing hitam. Coba lihat, perhatikan baik-baik nenek tak dulu waktu masih kecil, mungkin di kampung-kampung masih ada. Punangarru ki cucunna atau menangis anaknya, apa yang dilakukan nenek itu atau mama itu? Dia ambil anaknya atau cucunya, dia gendong, dia tanya anaknya atau cucunya yang menangis. Siapa anu kona? Padahal tidak ada orang di situ. Dia menangis sendiri. Siapa anu kana? Oh jatuh kona. Iya awas kau lantai. Kenapa kau anu anakku? Coba lihat. Lantai disalahkan. Atau dia pergi pukul dinding. Awas kau dinding. Kasih menangis cucuku. Coba lihat. Itu kan mencari kambing hitam. Dan itu pendidikan yang tidak baik. Itu pendidikan yang tidak baik. Selalu mencari. Kalau tidak ada yang salah, sudah. Yang salah kan dia. Masa lantai yang salah? Itu pendidikan kambing hitam, Pak. Tidak boleh. Tidak bagus. Yang ada dalam pelajaran psikologi adalah kalau anak tak menangis, bersedih, suruh dia melihat ke atas. Dan itu ditemukan dalam pelajaran-pelajaran psikologi bahwa kalau anak tak menangis, bahkan kita, Bapak, Ibu, kalau ada kesedihan tak, ada masalah tak dan sedih, lihat ke atas. Begitu anak tak menangis, cucu tak menangis, ikut dong anakku, menangis kok nak. Itu lihat kok ada pesawat. Ibu perhatikan baik-baik. Kalau anak disuruh melihat ke atas, dia lebih cepat berhenti menangis daripada disuruh melihat ke bawah. Bapak, Ibu bisa perhatikan keadaan Ibu. Kalau sedikit Bapak, Ibu coba-coba lihat ke atas. Lihat ke atas. Oh, karena lebih cepat reda daripada apa nak kamu? Lama sedih Pak kalau lihat ke bawah. Itu diambil sebenarnya ya dari ayat dalam surah Az-Zariyat. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada Tuhanmu. Lihat ke atas.